Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ada hukum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, yaitu mata ganti mata atau gigi ganti gigi. Pada prinsipnya, hukum ini berjalan dengan baik dan untuk kebaikan. Pertama, hukum ini akan memberikan keadilan kepada setiap orang ataupun menghindarkan adanya istilah dirugikan kepada seorang korban. Ketika dia mendapatkan perbuatan kejahatan dari orang lain, maka hal yang sama akan dilakukan kepada si pelaku, sehingga dia juga akan merasakan apa yang telah dia perbuat kepada orang lain. Pada prinsipnya, ini untuk keadilan ataupun menghindarkan ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, hukum ini juga mengajarkan kepada setiap orang untuk hati-hati, untuk berpikir ulang ketika mau melakukan kejahatan. Karena kejahatan apapun yang akan dilakukan, itu akan kembali kepada dirinya. Itu akan menyakiti dirinya sendiri. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mau melakukan kejahatan karena hukum ini. Yang ketiga, hukum ini juga menjadi penolong atau perlindungan bagi setiap hamba-hamba bangsa Israel. Ketika tuannya melakukan kejahatan, maka hukum ini bisa menjadi alasan bagi mereka untuk dibebaskan. Dalam kitab Musa atau kitab Keluaran dikatakan di sana, jika seorang tuan memukul hambanya, maka dengan dasar hukum itu hambanya harus dibebaskan. Tidak lagi terikat, tidak lagi bisa diperbudak. Ketika seorang tuan melukai mata hambanya, maka dia akan dibebaskan. Sehingga setiap hamba akan terlindungi. Namun kenyataannya hukum ini menjadi cara bagi setiap penguasa untuk membalaskan dendam ataupun untuk menguasai setiap orang, bahwa mereka mampu mengatur hukum ini, mampu membuat hukum sesuai dengan kehendak mereka. Dan ketika kita melihat jauh ke depan, ternyata hukum ini adalah masalah yang sangat besar. Tidak hanya dalam kehidupan bangsa Israel, dalam bangsa Babel atau Babilonia, hukum ini juga sudah berjalan sangat lama. Bapak Ibu saudara terkasih, memang hukum yang setimpal sekilas ini sangat mengenakkan. Ketika orang lain menyakiti hati kita, melukai kita, kita berharap kita bisa memberikan hal yang setimpal kepada dia, dan itulah keadilan. Sebelum dia merasakan, sepertinya hati kita tidak akan puas. Sebelum kita yang melakukannya kepada dia, hati kita pun tidak akan puas. Sebelum kita melihat dia menderita, hati kita pun tidak akan puas. Itulah hukum dunia, dan itulah keadilan menurut hati-hati duniawi. Dan jika kita melihat jauh ke depan, jika kejahatan, perbuatan jahat dibalas dengan perbuatan jahat, ternyata dunia ini akan buta. Di dalam dunia ini tidak akan ada lagi kasih. Di dalam dunia ini tidak akan ada lagi yang namanya pengampunan atau tolong menolong. Oleh karena itulah hukum ini
dikatakan sebagai kekerasan dan ditentang oleh Yesus Kristus. Jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ketika kamu dipaksa untuk berjalan 1 mil, berjalan bersama 2 mil. Jika orang melakukan kejahatan kepadamu, jangan balas. Hal ini dikatakan Yesus dalam Matius pasal 5. Kamu pernah mendengar mata ganti mata. Hukum ini ada. Tetapi di dalam firman Tuhan di pagi hari ini, setidaknya ada 3 tahapan yang disampaikan kepada setiap orang percaya. Pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan lakukan hukum yang tadi. Yang kedua, karena untuk itulah kamu dipanggil. Yang ketiga, karena kamu hidup untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu saudara terkasih, tahap yang pertama tadi, firman Tuhan atau Yesus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Demikian juga Petrus menyampaikan kepada jemaat Kristen, jangan membalas kejahatan. Tetapi tidak membalas pun itu tidak benar. Padahal ini hal yang sulit. Tidak membalas apa yang dilakukan orang itu adalah hal yang sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan, doakanlah, berkatilah mereka, atau minta berkat kepada Tuhan untuk mereka. Karena memang untuk itulah kamu dipanggil. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita melihat ke depan, di hadapan kita, memang hukum yang adil itu sangat mengenakan. Tetapi ketika kita melihat berpengharapan jauh ke depan sana, ternyata hukum ini tidak baik. Karena Tuhan menginginkan dunia ini penuh dengan kasih, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebaikan. Jika tidak dimulai dari diri kita hal-hal baik, kapan kebaikan itu tercipta? Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Mulailah dari kita terlebih dahulu, bahwa kita adalah orang baik, orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika seseorang memiliki penampilan yang tidak sesuai dengan keuangannya, kita akan berkata, penampilanmu tidak sesuai dengan isi kantongmu. Kehidupan kita sebagai orang Kristen punya tujuan untuk mengasihi. Jika Tuhan mengajak kita untuk memaafkan, untuk mengasihi, mungkin hati kita akan bertolak belakang. Tetapi firman Tuhan berkata, untuk itulah kamu dipanggil. Dan yang ketiga dikatakan tadi, untuk memperoleh berkat. Ternyata memang kehidupan kita bukan tentang kepuasan hati, bukan tentang ketenangan, bukan tentang kepuasan membalaskan dendam. Tetapi ada hari esok yang jauh lebih indah tentang Tuhan memberkati kita. Oleh karena itulah tentang membalaskan itu adalah hak Tuhan. Tentang menghukum itu adalah hak Tuhan. Oleh karena itu, karena kita dipilih, dipanggil, diutus Tuhan sebagai pemberita Injil, mengampuni, mendoakan adalah pemberitaan yang paling baik. Hal yang paling Tuhan minta adalah setiap orang harus menjadi pemberita firman, mengampuni, mendoakan orang lain. Itu adalah pemberitaan firman yang sangat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan menyapa kita. Mungkin kehidupan kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik ataupun tantangan yang membuat kita sakit hati. Tetapi mari kita hentikan kejahatan itu. Mari kita jangan membalas, tetapi sebaliknya mari kita mendoakan, mari kita mengampuni, mari kita mengasihi. Karena dengan demikianlah kehendak Tuhan bisa terlaksana, kebaikan itu bisa tercipta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa kehidupan kami bukan tentang perasaan kami, tapi kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami mengampuni, mendoakan semua orang. Berkati dan kuatkan kami selalu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.